Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harvey Kurniaji, NIM 1901530126 dari kelas Sistem Temu Kembali Informasi D1. Pada video ini saya akan mempresentasikan program saya selama satu semester ini untuk ujian akhir semester, yaitu tokenisasi, filtering, steaming, dan proses TF-IDF. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Google Colab. Untuk proses pertama kita upload dulu di bagian file ini untuk stopwordnya yang berisi seperti ini. Ini untuk proses filtering nanti. Selanjutnya kita install terlebih dahulu library yang diperlukan. Sebenarnya pada Google Colab ini beberapa library sudah terinstall otomatis, tapi ada beberapa library yang harus kita install lagi. Yang pertama yang perlu kita install yaitu NLTK. Caranya seperti ini, import NLTK dan data.bank. Ini untuk proses nanti tokenisasi. Kemudian kita install library Sastrawi, ini untuk proses steaming. Yang terakhir ini Swifter. Nah, pada program saya ini saya menggunakan 5 data yang saya ambil dari berita sepak bola. Yang selanjutnya kita import library yang kita perlukan. Pertama import tray. Tray ini untuk nanti melakukan proses menghilangkan kata tanda baca sama angka. Kemudian import NLTK tadi, from LTK to tokenize, import word tokenize untuk tokenisasi. Kemudian import pandas SPD ini untuk kita buat jadi data frame. Nah, kita buat variabel isi yang isinya itu berita, data tadi, ini ada 5, dan juga kode untuk mengkodekan masing-masing data ini. Kemudian kita tampung di sebuah data frame, caranya isi underscore df sama dengan pd.dataframe dalam kurung isi, ini isinya. Kemudian ini digunakan untuk agar nanti nggak kepotong karena kebetulan agak panjang nih beritanya. Kemudian kita buka dulu isi underscore df, maka hasilnya seperti ini. Ini berita, data tadi ini, dan ini kodenya. Yang ini indeksnya. Jika sudah, kita proses selanjutnya karena kita mau mengambil berita ini saja. Caranya seperti ini. Isi underscore df dalam kurung siku berita. Maka akan terambil data berita ini saja. Selanjutnya kita ke proses untuk mengubah ke huruf kecil, menghilangkan tanda baca, dan menghilangkan angka. Yang pertama, isi underscore df.cleanplot, nanti kita simpan di cleanplot ini, sama dengan isi underscore berita tadi ini, isinya ini. str lower, ini untuk mengecilkan, menjadikan huruf kecil. Proses selanjutnya sama, kita panggil tadi yang cleanplot, terus kita tambahin apply dalam kurung lambda x sama dengan result, yang kemudian ini untuk menghilangkan angka yang ada, jangan tinggal tulis kata saja atau huruf. Kemudian selanjutnya sama, kita panggil dari cleanplot yang sudah dihilangkan angka dan dikecilkan tadi. Kemudian selanjutnya lambda x result, yang ini untuk menghilangkan tanda baca, dan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat tidak ada tanda baca sama sekali, tidak ada angka, dan jadi huruf kecil semua. Nah, kemudian selanjutnya itu kita melakukan tokenisasi, di mana yang tadinya bentuknya seperti masih satu kalimat akan dibagi-bagi per kata. Jadi nanti ini dipisah-pisah lah per kata. Caranya tadi cleanplotnya dipanggil lagi. Kemudian karena kita sudah menginstal library NLTK, jadi kita panggil saja apply lambda x sama dengan NLTK word tokenize. Maka hasilnya seperti ini. Bisa dilihat dipisah-pisah, jadi terpisah-pisah seperti ini. Selanjutnya kita akan proses filtering. Di filtering ini kita menggunakan storyboard Tara. Proses filtering ini gimana sih? Jadi kita akan menghilangkan misal di sini kata-kata yang ada di data sini saja. Di sini nanti apabila ada di dalam stopword yang ada jumlahnya yang ada di sini, jika ada data ini ada kata-kata di sini, maka kata itu akan hilang. Yang pertama, ini kita panggil dulu tala underscore open, kemudian disimpan di stopword list, dan kemudian kita lakukan perulangan di sini.
Nah, kemudian kita panggil, kita hitung. Jadi stopword saya ini ada 758 kata. Sebenarnya ada 900-an, tapi yang saya temukan di sini ada 700. Selanjutnya kita melakukan proses filternya, yaitu ini. Kita buat dulu plot, sini kita simpan di plot kosongan. Terus kita buat perulangan di sini. Jadi jika nanti ada kata yang sama di stopwordnya itu akan hilang. Dan hasilnya adalah ini. Ini hasil setelah di filter. Nah, jika ada kata-kata di sini jadi hilang dan bisa dilihat jadi lebih sedikit ya. Nah, jika sudah, kita simpan lagi tadi plot itu ke dalam clean plot. Jadi kita buat isi underscore df clean plot sama dengan plot. Jadi sudah hilang hasil stopword removal-nya. Bentuknya akan seperti ini. Kita simpan lagi di sini. Nah, selanjutnya adalah proses steaming. Proses steaming itu adalah kita ubah kata yang ibuan menjadi kata baku. Di sini tadi kita sudah menginstal library sastrawi, jadi kita pakai kamus. Pertama kita panggil dulu from sastrawi.steamer factory import steamer factory. Kemudian import swifter ini biar nanti proses steamingnya lebih cepat. Kemudian kita panggil dulu fssteam sama dengan steamer factory, steamer sama dengan steam.create steamer, def steamer berapa term, return steamer.steam term dig. Nah, kemudian ini perulangan, dilakukan perulangan di sini. Nah, kemudian ini kita hitung ada berapa yang tersteaming, dan yang terakhir kita print steamer tadi. Jadi seperti ini. Jadi ada 70 yang ke steaming, bisa ini beruntung jadi untung, melawan jadi lawan, andaikan jadi andai, dan seterusnya. Dimana semuanya akan menjadi kata baku semua. Jadi gak ada imbuannya sama sekali. Jika sudah, tadi kata-kata ini kita simpan lagi ke bagian ini. Kita simpannya di bagian di isi underscore df sama dengan hasil. Jadi kita buat seperti ini. Dari ini kita simpan biar cepat kita pakai swifter. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk diaplikasikan ke Pandas jadi lebih cepat. Nah, jika sudah, kita simpan terlebih dahulu ini ke file CSV. Caranya isi underscore df, kita ambil kodenya tadi dan hasil tadi. Karena udah kesimpan di hasil, terus kita convert ke CSV untuk disimpan, namanya result. Maka jika sudah keran, maka otomatis akan kesimpan di sini bagian data ini, result CSV. Jika kita buka hasilnya ini kodenya tadi dan hasilnya tadi, hasil yang udah dilakukan proses tokenisasi, filtering, dan steaming. Nah, selanjutnya kita panggil lagi tadi yang result tadi dengan cara ini, isi underscore pd read csv. Kita pakai library panda tadi untuk membuka file csv nya tadi, dan hasilnya ini. Ini adalah indeksnya, ini adalah kode, ini hasilnya. Jadi bisa dilihat hasil setelah proses token steaming dan filtering jadi lebih sedikit datanya. Jika sudah, kita masuk ke proses type IDF. Yang pertama kita install terlebih dahulu, import lebih dahulu library lagi, yaitu numpy. Jadi import numpy snp, terus kita ambil tadi berita tadi dari berita underscore data, kita simpan di sini berita underscore data. Terus pd result read csv result, kita ambil kolomnya kode sama hasil saja. Kemudian dari kode itu ini mengubah nama kolomnya, tapi saya masih samain. Kemudian kita panggil lagi berita underscore data head, maka akan muncul seperti ini, kode dan hasil, ini indeksnya. Nah, kemudian kita akan mengconvert tipe data dari ini kelas str ini menjadi string, menjadi list, dan disimpan di pandas. Caranya pertama kita input dulu ist div convert text list text,
text sama dengan AST literal level, di return, terus perulangan. Nah, jadi kan kita simpannya di berita data, terus kita tambung lagi hasil sama dengan list, hasil list sama dengan berita hasil. Jadi kita akan mengambil ini dan di convert. Nah, jika sudah kita print, maka hasilnya seperti ini. Jika sudah kita masuk ke bagian TF-IDF-nya, yaitu term frekuensi. TF-IDF itu kan ada dua, term frekuensi sama inverse document frekuensi. Yang pertama kita masuk ke tahap term frekuensi, yaitu kita akan menghitung frekuensi kemunculan term I pada dokumen C dibagi dengan total term pada dokumen C. Itu perandiannya ya. Berikut adalah proses dari TF, yaitu term frekuensi terlebih dahulu. Untuk rumus TF IDF nanti akan muncul di layar ini, sini. Yang pertama, kita def call TF. Dokumen ini merupakan pandas seri row dari hasil list yang telah dibuat tadi. Kemudian prosesnya kita lakukan perulangan di sini. Nah, jika udah, kita .apply sini dengan menggunakan fungsi call TF ke dalam pandas series tadi di yang hasil tweet tadi, sehingga hasilnya akan tersimpan di sini. Jika kita tampilkan hasilnya, ini adalah perhitungannya, jadi akan dihitung seperti ini. Nah, selanjutnya kita kalau mau melihat hasilnya lebih jelas per indeks, bisa caranya seperti ini. Kita coba dulu indeks berapa. Selesai melihat indeks keempat, kemudian kita lakukan ini, kita print, kita lakukan perulangan, dan hasilnya akan seperti ini. Bila kita mau ubah ke indeks 1 juga bisa. Nah, ini indeks 1, indeks 0 juga bisa. Kita tadi menggunakan indeks 4 yang terakhir saja. Hasilnya ini untuk indeks keempat dan frekuensinya. Yang selanjutnya kita masuk ke proses IDF atau inverse document frequency, yang dimana memiliki fungsi untuk mengurangi bobot suatu term jika kemunculannya banyak dan tersebar di seluruh dokumen. Rumusnya nanti akan ada di sini. Yang pertama kita buat directory df dulu, yang dimana key-nya adalah term dan value-nya adalah jumlah dokumen atau dfdict yang menggantung term tersebut. Caranya seperti ini. Nah, dfdict kita buat perulangan di sini, dan kemudian dari df kita panggil yang dari dfdict, yaitu adalah ini tadi dari term frekuensi yang tadi. Sebenarnya kita bisa buka ini df-nya, df. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung IDF-nya. Caranya seperti ini. End document length berita data, def call tf end document, lalu perulangan, kemudian disimpan di IDF. Maka hasilnya jika kita lihat outputnya akan seperti ini. Ini adalah hasil perhitungannya untuk proses IDF. Nih, karena tadi df itu merupakan sebuah dictionary pada fungsi call IDF, jadi kita dapat mencari nilai IDF tiap term dengan mendapatkan dokumen frekuensi tiap term yang selanjutnya kita simpan ke dalam directory yang tadi namanya IDF ini. Hasilnya ini tadi. Nah, prosesnya adalah dari kedua directory tadi, jadi kamus tadi TF dan IDF, kita dapat menentukan TF IDF-nya dengan mengalihkan kedua dictionary tersebut yang valuable value dan disimpan ke dalam pandas series. Untuk pengerjaannya kita menggunakan fungsi yang namanya apply terhadap fungsi calf, tf, dan idf. Caranya seperti tadi.
kita tf panggil, kemudian lakukan perulangan. Ini tadi tf dan idf nya kita kalikan, yang kemudian kita simpan di pandas series dengan menggunakan fungsi apply terhadap fungsi tadi curve underscore tf idf. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena tadi udah dihitung, kita mau lihat per indeks juga bisa. Di sini tadi indeks 4 juga. Maka jika indeks 4 munculnya seperti ini. Jika kita ubah menjadi indeks 1, maka hasilnya akan seperti ini. Indeks 4. Jika udah, kita akan jadikan pandas series TF-IDF tadi menjadi TF-IDF vektor data yang berbentuk sparse metric dengan dimensinya n sample, n feature. Yang n feature ini akan digunakan untuk menghitung top. Kita pakai top 10 di sini, term, dan untuk n sampelnya itu adalah sebanyak row dari yang ada tadi. Caranya seperti ini. Subset of df k lambda kf true. Di sini tadi kita pakai top 10. Kemudian df vektornya kita ubah ke vektor dan kita print. Maka ini adalah hasil tadi top 10 nya per peringkatnya tadi ini. Jadi ini adalah hasil dari df idf nya di peringkat 1 sampai 10. Nah tadi kita pakai top 10. Jika udah, kita juga bisa melakukan melihat rankingnya dengan lebih jelas lagi. Caranya seperti ini. tf underscore idf fact list, np array berita tf idf fact tulis, sum sama tf idf list sum axis. Kita simpan di data, kemudian lakukan perulangan dan kita ranking. Jadi kita termnya apa tadi, katanya apa, dan perankingannya. Maka hasilnya seperti ini dari top 10. Di sini masih acak, saya masih belum bisa untuk biar bisa lurus. Bisa lihat peringkat satunya ini 0 ya, karena indeksnya dimulai dari 0 tadi. Ini peringkat 1, 2 dan seterusnya. Jadi top 10 nya. Ya, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.